Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan dari kebenaran firman Tuhan, pada hari ini kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 10 Mei tahun 2021, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pangido hamuma, saina lehonon nado tuhamu, lului hamuma, saina jupanga dohamu, tuktuhi hamuma, saina ukapon nado dihamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah inti dan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Artinya banyak pengajaran yang bisa kita dapatkan melalui khotbah Yesus di bukit. Salah satunya adalah tentang hal berdoa. Bagaimanakah kita seharusnya berdoa? Melalui khotbah di bukit juga kita diingatkan tentang hal pengabulan doa. Berkaitan dengan hal ini, berdoa sesungguhnya dan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan selalu menasihati kita agar kita selalu bertekun di dalam doa. Dan memang itulah yang dikehendaki Tuhan, yang seharusnya nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sekalipun memang masih saja ada orang Kristen yang merasa dan menjadikan doa sebagai hal yang sulit untuk dilakukan. Sehari-hari Tuhan memberikan kita waktu 24 jam sehari. Namun ada saja orang yang sulit menyediakan waktunya untuk berdoa. Serasa sulit untuk berdoa. Jangankan 1 jam, tapi untuk menyediakan beberapa menit saja untuk berdoa sulit untuk dilakukannya. Sementara sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa doa itu seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memberikan waktu kita untuk berdoa. Karena doa itu sesungguhnya nafas kehidupan bagi orang percaya. Kita bisa bayangkan kalau beberapa menit saja kita tidak bernafas, tentu kita akan mati. Dan kita bisa bayangkan sebenarnya kalau kita tidak berdoa, maka kita pun telah mati secara rohani. Karena itu doa sangatlah penting dalam kehidupan kita. Semakin kita dewasa di dalam kerohanian kita, maka kita akan semakin mengalami kemajuan dan kuat di dalam segala keadaan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Yang pasti dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Terjalin suatu hubungan yang intim, suatu hubungan yang akrab antara kita sebagai anak kepada Allah sebagai Bapa kita. Terjalin hubungan yang bersifat dua arah.
ketika kita mendisiplinkan diri kita dalam hal berdoa, maka sesungguhnya kita akan semakin dewasa rohani. Sehingga kita pun akan semakin mengenal Allah dan semakin mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita berdoa kepada Bapa yang sesungguhnya Maha tahu akan segala kebutuhan kita. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita berdoa kepada Bapa yang Maha mendengar akan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, puji-pujian kita. Dan berkaitan dengan jawaban doa ini sendiri, nats renungan firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya berisikan janji tentang jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Kita pastinya mengingat saat Yesus akan menghadapi masa-masa penderitaan bahkan kematiannya. Ia berdoa di Taman Getsemani, menyampaikan dirinya, penyerahannya kepada Tuhan, kepada Bapa sebelum menghadapi penderitaannya. Di dalam doa, Yesus berani berkata, "Janganlah kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi." Dalam doa kita menyampaikan permohonan kita, menyampaikan keluhan kita. Tapi sebagai orang percaya pun kita diingatkan untuk berani berkata di dalam doa kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita berdoa sesungguhnya Tuhan pasti akan selalu menjawab doa-doa kita. Bukan dengan cara berpikir kita manusia, tapi Tuhan menjawab doa kita dengan cara Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, menjawab doa kita seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan. Karena itu ketika kita berdoa, marilah kita berdoa dengan penuh ketekunan. Ketekunan dalam berdoa sesungguhnya juga menunjukkan kesetiaan kita, penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan tanpa pernah ragu atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahkan jawaban Tuhan atas doa-doa dan permohonan yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun Allah pasti menghargai ketekunan kita. Bagaimanapun Allah pasti menghargai kesetiaan kita. Ketika kita berdoa, tentunya kita sangat berharap agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan pasti apa yang Dia kabulkan, semuanya itu adalah demi kebaikan kita. Hal ini nyata pada kalimat terakhir pada Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Dr. Barclay mengibaratkan pengabulan doa dari Tuhan seperti seorang anak yang merengek-rengek meminta korek api kepada bapaknya. Tapi sang bapak tidak mengabulkan permohonan sang anak. Anaknya terus menangis untuk meminta korek api tersebut. Tapi bapaknya tidak mengabulkannya. Setelah anak itu mulai mengerti, akhirnya dia memahami mengapa pada saat kecil ayahnya tidak mengizinkannya untuk memain-mainkan korek api. Karena bapaknya tidak ingin tangan anaknya kena api ketika korek api itu dihidupkan. Bapaknya tidak ingin anaknya celaka karena bermain-main korek api.
Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan cara Tuhan dan pasti demi kebaikan kita. Karena itu sekalipun mungkin kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, mungkin kita merasa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, sementara kita sudah terus berdoa. Jangan pernah ragu atas apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan pernah ragu atas jawaban Tuhan, atas doa-doa kita. Yang pasti kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetaplah mencari, maka engkau akan mendapat. Tetaplah berusaha, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetaplah bertekun di dalam doa. Tetaplah setia di dalam doa. Tetaplah menjalin hubungan yang akrab kepada Tuhan melalui doa. Karena yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa bertekun di dalam doa, hidup di dalam doa, setia di dalam doa. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktu Tuhan sesuai dengan cara Tuhan. Dan yang terbaik pasti akan Tuhan berikan sebagai jawaban atas doa-doa yang kami sampaikan. Karena itu Tuhan jangan biarkan kami ragu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa alamat doa kami adalah Tuhan yang maha mendengar. Dan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ingatkanlah kami senantiasa agar doa tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami. Tolonglah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.